sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Kiki, Staff Trader Support PT Pelatihan Profit Internasional. Saya sekarang dengan Bapak Ben. Ya, Bapak Ben ini adalah salah satu staf analis di PT Pelatihan Profit Internasional. Hai Bapak Ben. Iya Bapak. Bapak kemarin kan sudah membahas sama Bapak Ade ya sebelumnya ya, mengenai apa itu Pak? Mengenai tentang skema Ponzi Mbak. Oh gitu. Ya, karena memang Ponzi zaman dulu sama Ponzi saat ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya pola pengamanan dananya itu yang sudah lebih canggih menggunakan strategi blockchain di cryptocurrency. Jadi akan mendapatkan sebuah interest rate di mana kalau zaman dulu dia memang benar-benar hanya get member, artinya harus adanya member baru untuk mempertahankan sistem Ponzi ini supaya jangan crash. Nah, kalau zaman saat ini sudah ada alternatif, artinya mereka bisa mendapatkan, misalnya dapat dari menggalang dana nasabah atau menggalang dana masyarakat. Sebenarnya mereka tempatkan di cryptocurrency di mana mereka mendapatkan keuntungan dari itu sehingga dapat membayar sistem Ponzi sistem ini agar dapat berjalan. Nah, itu gambaran kemarin, namun ujung-ujungnya juga akan mengalami resiko crash juga. Oke. Sedikit pembahasan yang kayak kemarin ya Pak ya mengenai itu. Nah saya ini pengen bertanya nih Pak, ada teman saya nih Pak yang dia itu dapat investor password Pak. Jadi dia itu WhatsApp nama temennya, terus dapat investor password. Nah dia itu klik nih Pak, pas diklik udah dibuka nih Pak kan, dia ngelihat estimasinya segala macamnya ya kan Pak. Terus pas diklik itu profitnya itu emang sehari 1% Pak. Itu menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya, saya juga sempat lihat historinya ya dari hasil capture ya. Saya lihat historinya dia nggak pakai stop loss Mbak, nggak pakai take profit, namun digunakan dengan pola persentase memang ya. Dan target cut profitnya atau cut lossnya itu kalau dalam artian pip ya, dikonversi dalam bentuk pip, target profitnya itu di antara 1 sampai dengan 3 pip saja Mbak. Jadi sangat tipis, bisa katakan ini strategi scalping. Ya, nah di sini ada resikonya ya. Ketika sistem ini misalnya mengalami masalah di akun induknya, bisa terjadi akun-akun klien yang lainnya tidak terclosing Mbak, terplotting bisa saja ya. Dimana ketika satu order tanpa stop loss itu bisa mengalami resiko cukup besar ya. Kalau memang artinya tidak terclosing, artinya dia tidak punya stop loss di level broker. Nah, kalau kita trading punya stop loss, misalnya anggaplah stop lossnya kan, stop loss juga ini kan Mbak ada aturannya loh Mbak. Setiap broker memiliki aturan minimum stop loss atau sebut stop level atau stop level minimum. Jadi kita nggak bisa menempatkan stop loss sembarangan. Contoh broker lokal misalnya menempatkan minimum stop loss antara 13 pip ya sampai 15 pip. Ya, bayangkan. Stop lossnya itu ada aturannya, jadi harus menempatkan minimum stop loss adalah antara 13 pip. Ada broker lain 15 pip. Nah, di sini tanpa stop loss Mbak. Berarti yang di share ke orang-orang itu kan banyak banget nih Pak, investor-investor ya kan, investor password dong ya kan. Itu berarti tanpa stop loss Pak? Ya, hasil capture yang nanti kita lihat ternyata nggak pakai stop loss Mbak. Dia ada kondisi cut ya. Cut profit, cut loss. Namun dalam rasionya ketika kapan dia meng-cut. Nah, meng-cutnya ini kurang lebih 6 pip. Jadi ketika dia mengalami kegagalan atau minus sampai dengan 6 pip, maka di cut loss. Nah, ketika kondisinya profit sampai antara 1-3 pip, itu di cut profit. Jadi bisa katakan, ya dalam kondisi tertentu dia memberikan satu nilai profit. Namun ingat, ketika terjadi gap, ya terjadi masalah, itu order nggak bisa di closing Mbak. Nah, tanpa stop loss itu akan memberikan resiko kedepannya yang akan mungkin dialami oleh member-membernya. Jadi memang terlihat bagus, namun secara praktek ya itu nggak bisa digunakan di semua broker Mbak. Bayangkan itu take profitnya 1 sampai dengan 3 pip Mbak, itu masih range spread. Apa tuh spread? Selisih antara nilai ask dikurang nilai bid, artinya nilai harga jual dari broker dan juga harga belinya dari broker, itulah selisihnya Mbak.
Ya. Nah, spread ini masing-masing broker tentu berbeda-beda. Ya. Karena hak broker lah menentukan spread, karena pendapatan dari broker adalah spreadnya. Nah, di sini spreadnya sangat kecil, bisa katakan nyaris tanpa spread, Mbak. Ya, jadi tidak mungkin digunakan strategi ini bisa di copy tradingkan atau digunakan di berbagai broker, nggak bisa. Karena bisa dikatakan ini memiliki target profit yang sangat tipis dalam hitungan spread. Justru saya mencurigai strategi ini sangat benar-benar riskan. Kenapa riskan? Karena tidak mungkin bisa ditradingkan secara real nyata. Ya, meskipun brokernya low spread, bahkan spreadnya 0, tetap saja agak keanehan. Kenapa? Contoh, ketika kita mengambil open buy, harusnya harga posisi kita bukan di posisi bid, namun di posisi atas. Kenapa? Karena kita membeli dari broker, berarti broker punya harga jual, itulah harga AX. Nanti ketika kita open buy, itu kita membeli lebih tinggi, Mbak. Harusnya bukan di bid, tapi di AX. Nah, kalau kita perhatikan strateginya ini aneh. Harga beli kita itu berada di level bid. Jadi goyang sedikit aja ya positif. Ya kan? Bukan di sini. Jadi bisa katakan agak aneh sih kalau saya amatin. Cara dia open buy-nya pun aneh. Gitu ya. Tidak berada pada sewajarnya. Bahkan misalkan di harga itulah dia open tanpa spread. Masih rank spread ini, bisa katakan apakah ada kerjasama dengan brokernya? Karena secara technical ya, broker punya aturan stop level, spread, swap ya. Jadi bisa katakan strategi ini hanya dikhususkan pada broker tertentu yang memang memudahkan strategi scalping itu. Menurut saya strategi scalping seperti ini beresiko tanpa stop loss. Jika terjadi gap bisa mengalami kerugian, bahkan nggak bisa di closing. Member mungkin nggak bisa meng-closingnya, ya akhirnya kena margin call dulu. Suatu saat mungkin ada resiko kedepannya yang mungkin sudah didesain. Saya juga nggak tahu ya kenapa nggak pakai stop loss. Bahkan bikin stop lossnya 6, take profitnya 3, ya kan? Sehingga lebih jelas. Nah ini nggak pakai stop loss. Nah ada apa di balik ini? Nah scalping yang sangat tipis seperti ini, Mbak, itu bisa dikatakan harus kita tanya lagi menggunakan strategi apa, ya karena biasanya yang scalping seperti ini dalam range 1 sampai 3 pip itu masih masuk ke dalam strategi sebenarnya leg trading atau legging trading. Nah, leg trading gini, misalnya gini. Harga itu kan di bursa, di market ya. Yeah. Ya, harga yang di chart kita itu adalah sebenarnya kualitasnya dari harga bursa. Nah, di satu broker yang sangat cepat, layer 1 harganya sudah naik. Ya kan? Nah, di broker yang lambat harganya belum naik. Nah, sistem akan mendeteksi menggunakan arbitrase, arbitrate. Jadi misalnya keterlambatan sebuah data dari broker yang lainnya. Jadi broker 1 sudah naik, broker lain belum naik. Nah, ketika selisih antara kecepatan harga di antar broker, pasti kan broker yang ini kan akan mengikuti juga, Mbak ya. Nah, inilah di range level spread biasanya. Nah, biasanya mereka menggunakan software namanya arbitrate. Scalping based on arbitrage, ya. Jadi menggunakan legging strategi. Bisa katakan ya ada beberapa broker yang sudah mengantisipasi ini, Mbak, menggunakan slippage, ya. Slippage itu ada selisih slip harga. Yang kedua spread. Nah, aneh sekali jika broker ini bisa menempatkan posisi seperti itu. Menurut saya butuh direview ulang karena ini sebuah strategi yang bisa katakan bagi saya sangat riskan dan tidak otentik. Ya, kita harus investigasi ulang karena mengenai masalah scalping yang Mbak seperti ini, Mbak bisa lihat di YouTube kita ya. Saya sudah buktikan bagaimana strategi scalping kita bisa meng-create jutaan dolar. Bisa saja hal seperti ini ditempatkan di satu broker yang membuat iming-iming kepada masyarakat. Saya sudah ada bukti, kan bisa di capture ya bukti daripada YouTube kami. Ya. Kalau masalah menciptakan sebuah strategi scalping yang wah luar biasa, itu bukan hal yang susah bagi seorang developer, itu bukan hal yang susah. Namun ke dalam strategi yang memang bisa dieksekusi, strategi ini bisa ditoleransi di berbagai broker, itu baru strategi yang real, Mbak. Ya. Karena strategi scalping sangat sensitif, kalau kita arbitrate sangat sensitif, bahkan broker berhak menolak. Kenapa? Itu termasuk abuse, karena kita memanfaatkan kelemahan suatu teknologi.
ya, itu disebut adalah hedging trading yang memang bisa dikatakan broker juga berhak menolak profitnya. Bisa dikatakan profit bohong-bohongan atau dummy profit. Ya. Itulah yang harus diwaspadai. Bagi saya ini trading yang tidak real, jadi harus kita waspadai. Oke, seperti itu. Oke, baik Bapak. Begitu ya pengertiannya ya Pak ya. Oh ya Pak, mengenai tadi nih Pak, ini ada sangkut pautnya nih Pak. Saya pengen bertanya juga Pak. Tadi kan kita misalnya kita udah tertarik nih sama yang tadi ya kan Pak. Terus kita itu diarahin ke membership Pak. Nah, uang membership itu kita nggak langsung ke brokernya Pak. Kita itu langsung ke leader kita. Itu menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya, nah ini sangat menarik Mbak ya. Itu dia ya. Harusnya ya setiap modal yang kita investasikan itu harus disetor langsung dari rekening kita Mbak. Tidak boleh melibatkan pihak-pihak ketiga. Ya, regulasi dalam investasi selalu tidak ada pihak ketiga. Ya. Oh jadi langsung ke broker ya gitu? Iya, dari rekening kita. Ya. Nggak boleh menggunakan rekening istri kita atau rekening siapa, nggak boleh. Kita harus menyetorkan dana kita melalui transfer dari rekening kita ke dalam rekening broker yang terpisah atau segregated account. Ya, kenapa? Biar dana nasabah berada di akun yang aman, di mana broker tidak bisa menggunakan dana ini untuk kepentingannya, kepentingan operasional, kepentingan membayar karyawan. Andai kata pun brokernya bangkrut, Mbak, karena rekening ini sudah terpisah dan diregulasi oleh Bapepti, nggak ada masalah. Pemerintah menjamin, negara menjamin setiap dana yang dimasukkan ke dalam akun yang sudah diregulasi itu dijamin oleh pemerintah. Bangkrut pun brokernya atau broker bermasalah, pemerintah dapat mengembalikannya melalui bank kustodian kembali ke rekening nasabahnya. Jadi memang seharusnya ya setiap investasi langsung dari rekening pribadi atas nama kita ke rekening segregasi brokernya, ya, tanpa pihak ketiga. Nah di sini pun sudah aneh, ya, kita menyerahkan sebuah dana ke pihak personal. Iya. Pertanyaannya balik, orang yang menerima uang untuk dana investasi itu ada regulasinya juga Mbak, minimal, ya, itu masalah keuangan tentu baik BI ya Bank Indonesia harusnya memberikan sebuah peraturan atau pengawasan, karena tidak boleh Mbak seseorang menerima dana dari orang lain untuk tujuan investasi. Nah orang ini punya regulasi dari Bank Indonesia atau tidak? Karena masalah uang itulah Bank Indonesia. Nah lalu masalah broker ada bisa dikatakan ya ke Bapepti. Nah masalah investasi ini ya Bank BI dan juga OJK biasanya ya, akan mengawasi. Orang ini sudah mendapat lisensi dari OJK belum? Dapat lisensi dari Bank Indonesia belum? Ini kalau ini dia nggak dapat lisensi, ya jelas ini ilegal, berbahaya sekali Mbak. Bisa dikatakan ini sebuah penyesatan dana investasi yang sangat sulit nanti ke depannya untuk dilacak. Kita nggak tahu lagi, apalagi kalau ini dikonversi kemana-mana. Dia bisa katakan sangat beresiko bagi seorang investor melibatkan pihak ketiga dalam hal investasi dengan alasan ya harus di exchange, ya harus masuk ke exchange kan aman loh. Itu dalam pihak ketiga, ya. Sudah masuk ke pihak ketiga, jadi hati-hati. Seorang investor harus memastikan bahwa dana yang disetor adalah tanpa melibatkan pihak ketiga, tanpa melibatkan exchanger. Berarti tidak ada ya, pihak ketiga itu tidak ada ya? Tidak ada, tidak boleh. Brokernya ya? Iya, tidak boleh. Ya, mungkin mereka berlindung daripada alasan exchange, karena brokernya nggak menerima dalam margin dolar, namun dalam margin cryptocurrency mungkin. Ya, ini memang cryptocurrency sendiri itu lagi bermasalah juga sebenarnya. Banyak exchange memang ilegal, apalagi saat ini berapa kondisi-kondisi perusahaan Amerika, perusahaan dunia dibajak. Ya. Data servernya di-encrypt ya, menggunakan strategi ransomware, artinya sebuah virus yang akan meng-encrypt data perusahaan, nggak bisa dibuka lagi Mbak. Kalau untuk membukanya harus di-decrypt pakai file, kita harus membayar sekian uang yang istilahnya kita disandra. Data kita disandra oleh penjahat itu, oleh hacker, kita harus menyetorkan ke sebuah crypto wallet, dompet kripto. Ya kan? Nah, disinilah ke depan kadang disalahgunakan. Ya. Saya tidak anti dengan cryptocurrency. Kadang ketika kita menginvestasikan sebuah modal investasi, jangan hubungkan
Jangan berlindung dengan alasan exchanger. Butuh exchanger, maka pihak ketiga tidak begitu. Ya. Tetap harus dari rekening kita ke rekening tujuan yang jelas. Jika terjadi apa-apa di brokernya, uang kita aman, Mbak. Kalau kita lihat berapa orang sampai ratusan juta bahkan M, terlalu ceroboh menurut saya. Karena mereka tidak tahu, mereka hanya serakah. Ya. Mereka terpengaruh oleh member-member yang sebelumnya, ya. Karena mereka nggak tahu bahwa sistem ini masih terindikasi ada sistem Ponzi. Kenapa kalau sistem Ponzi itu, Mbak? Si B ini, si A ini yang lama ini ya mendapatkan sebuah imbal hasil itu sebenarnya dari member yang baru si B ini. Bisa dikatakan sistem akan merampok si B untuk membayar si A. Ya. Terus selagi masih ada member, maka janji imbal hasil itu daripada member yang baru, ataupun mungkin mereka udah canggih. Tanpa member pun, karena apa? Member yang barunya kan melalui secara tidak langsung melalui kesaksian atau melalui testimoni daripada member yang lama. Oh, sudah profit kok. Ya. Justru member yang lama ini akan menjaring, dia nggak sadar bahwa mereka masuk dalam skema marketing Ponzi itu sendiri. Kenapa? Marketingnya dibuat dari sistem ini sendiri. Member lama inilah yang akan menjadi testimoni kepada member baru. Sehingga member baru tertarik. Iya benar juga kan. Bahkan member lama ini mungkin tahu bahwa ini skema Ponzi. Ya, karena keserakahan mereka menikmati keuntungan, dia nggak peduli dengan masa depan member lainnya. Intinya berinvestasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika melibatkan pihak ketiga itu sudah ilegal sebenarnya. Sudah benar ya Pak ya berarti. Oke, baik Bapak, terima kasih nih Pak penjelasan mengenai yang tadi ya Pak ya pihak ketiga. Jadi saya udah dapat tambahan wawasan nih Pak mengenai pihak ketiga. Jadi kita kalau misalnya pengen itu tuh nggak usah langsung ke orang lain, langsung ke brokernya ya Pak ya, betul ya Pak ya. Nah begitu penjelasan mengenai bincang-bincang dengan Bapak Ben. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Maaf banget nih Pak mengganggu ya Pak ya. Jadi buat kalian yang pengen join, kami juga ada robot trading. Buat kalian yang pengen robot trading, ada berbagai macam strategi juga. Nanti jika ingin bertanya-tanya tentang robot trading, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor Kiki yang di bawah sini ya teman-teman. Nah buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Salam profit.